Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidina nabiyina syafi'ina wa qurrati a'yun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada ujami ima aujabahullahu alaihi. Faslun ini fasa menjelaskan tentang faslun ini adalah suatu fasal. Yajibu wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf ada ujami ima melaksanakan seluruh perkara aujabahullahu yang telah Allah wajibkan alaihi atas mukallaf. Wajibu dan juga wajib alaihi atas mukallaf ayyudiyahu melakukan kewajiban tersebut alama disertai dengan melaksanakan perkara amarahullahu yang telah Allah perintahkan bihi kepada mukallaf. Disertai dengan melakukan apa? Kalau melakukan kewajiban itu harus disertai dengan minal itsyani, dari mengerjakan bi arkanihi akan rukun-rukunnya, wa syurutihi dan mengerjakan juga syarat-syaratnya, wa yajtanibu dan juga menjauhkan mubtilatihi akan pembatalan-pembatalannya. Fasal ini masih menjelaskan tentang kewajibannya, hukum kewajiban bagi mukallaf. Jadi dari awal juga ini udah menjelaskan tentang kewajiban mukallaf. Kayak dari yang awal yajibu ala kafatil mukallafin, dari halaman awal juga langsung menjelaskan kewajiban orang mukallaf, yaitu harus masuk Islam. Itu yang pertama ya, harus masuk Islam bagi orang yang mukallaf. Terus selanjutnya kewajibannya lagi yaitu yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Kewajiban mukallaf selanjutnya yaitu menjaga keislamannya. Terutama dari hal-hal yang membuat murtad, yaitu ada 3 sebab murtad, yaitu murtad dengan sebab perbuatan, dengan sebab perkataan, ataupun murtad dengan sebab hati, keraguan. Nah, itu kewajiban-kewajiban orang mukallaf, berarti banyak ya kewajiban orang mukallaf. Nah, di pasal ini pun juga menjelaskan kewajiban orang mukallaf. Faslun ini adalah suatu fasal. Kalau kata anak pondok, faslun itu bisa dibaca tiga wajah ya. Bisa faslun, bisa faslan, bisa faslin, katanya gitu kalau anak pondok. Kalau faslun itu dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, kayak Zaidun qaimun, tapi yang diadainya qaimun doang gitu. Nah, ini juga gitu. Ini asal kata faslun itu bukan langsung faslun begitu aja, tapi ada asal katanya. Asal katanya yaitu haza faslun. Ini faslun adalah sebuah fasal. Makanya dibacanya faslun karena ada kata yang dibuang yaitu haza. Disimpan gitu ya.
Hadza faslun, ini adalah. Makanya menerjemah faslun ada juga yang menerjemah ini adalah sebuah fasal. Ada kata ininya karena memang ada sesuatu kalimat yang dibuang yaitu mubtada. Itu faslun. Faslun ini adalah sebuah fasal. Atau bisa juga dibaca nasab yaitu faslan. Kalau yang sering kita baca di sini faslun itu rofa, domah. Nah, bisa juga dibaca yang kedua, bisa dibaca faslan yaitu dengan jalan nasab. Faslan. Kenapa dibaca faslan? Berarti sebelumnya ada asal katanya, yaitu asal katanya itu ro'aitu faslan. Ro'aitu faslan, aku melihat suatu fasal. Kenapa dibaca faslan? Nah, yang cara baca yang kedua ini dibaca nasab karena kedudukannya menjadi maf'ul bih. Biasanya maf'ul bih kan sebelumnya harus ada fi'il fa'il. Nah, fi'il fa'ilnya adalah kata ro'aitu. Ro'aitu faslan, asal katanya gitu. Makanya dibaca faslan. Ro'aitu, aku telah melihat faslan akan sebuah fasal. Nah, itu dibacanya nasab. Nah, bisa juga jalan ketiga dibacanya faslin. Nggak mungkin dong langsung faslin, pasti ada yang dibuang, ada yang disimpan kalimat sebelumnya, yaitu qara'tu bi faslin. Boleh. Qara'tu bi faslin. Qara'tu, aku telah membaca bi faslin akan satu fasal. Nah, faslin di sini yang ketiga dibacanya khofad, yaitu kasroh. Kenapa kasroh? Karena kemasukan, karena disandingkan dengan huruf jar, huruf khofad yaitu bi. Ya, kalau ada bi berarti harus khofad. Qara'tu bi faslin, aku membaca akan sebuah fasal. Nah, jadi bisa 3 tuh ternyata ya. Faslun, faslan, faslin. Ada 3. Bisa sukun nggak? Faslun, faslan, faslin, fasal. Kalau menurut ilmu nahu nggak boleh, karena faslun adalah kalimat isim, sedangkan isim nggak boleh sukun. Isim tidak boleh sukun atau tidak menerima sukun, nggak boleh. Tapi kalau untuk cara bacanya itu boleh, fasol kayak gitu boleh. Kalau di Al-Quran juga, misalkan ada fi'il mudhari berada di akhir, di wakof, itu suka diberhentiin kan. Misalkan yang surun, nah sukun kan, padahal fi'il mudhari tidak boleh sukun, fi'il nggak boleh sukun, ya bukan nggak boleh sukun, maksudnya dalam keadaan rofa nunnya tidak boleh disukunkan, tapi karena wakof, keadaannya wakof berhenti, boleh disukunkan, ya itu karena cara baca. Nah, ini juga faslun kalau menurut ilmu nahu isim tidak menerima sukun, karena yang boleh, karena ciri sukun itu adalah khusus untuk kalimat fi'il. Kalau fi'il boleh sukun. Kalau fi'il mudhari misalkan yakulu, makan, ditambahin lam yakul, tidak makan, belum makan. Nah, itu akhirnya sukun boleh karena termasukkan amil jazim. Nah, kalau fi'il boleh sukun. Sukun itu ciri khusus untuk fi'il, tapi sedangkan isim tidak boleh sukun, tidak menerima harkat sukun gitu. Tapi kalau sekedar cara baca itu boleh. Kalau wakof itu. Tapi kalau menurut ilmu nahu tidak boleh, tidak menerima. Wal ismu qad khusiso bil jarri kama qad khusiso fi'lu bi ayyan jazima, kata alfiyahnya. Jadi isim itu dikhususkan untuk kasroh dan fi'il dikhususkan jazam. Fi'il itu ciri khususnya itu sukun. Jadi isim nggak boleh ngambil ciri khusus fi'il. Sukun itu khusus untuk fi'il. Jadi isim tidak menerima dan tidak boleh mengambil ciri khusus fi'il. Jadi nggak boleh sukun. Jadi fasun, faslan, faslin. Ada 3, bisa dibaca 3 ya berarti. Yajibu, wajib ala kulli mukallafin, kewajiban orang-orang mukallaf. Yang pertama dulu, kewajiban orang mukallaf yang pertama yaitu kalau udah mukallaf harus masuk Islam. Jadi mukallaf itu berarti bukan yang Islam doang ya? Iya. Mukallaf itu baligh dan berakal. Mau yang Islam atau tidak Islam. Makanya ada kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah mencapai mukallaf, yaitu baligh.
dan berakal, akal sehat. Nah, dia harus masuk Islam. Jadi mukallaf itu kalau secara luasnya bukan untuk yang muslim saja, tapi non muslim juga termasuk dalam mukallaf. Karena ada kewajiban bagi orang mukallaf, yaitu harus masuk Islam. Kalau dia udah mendengar dakwah Islam ya. Kalau udah dakwah Islam didengar sama dia, itu dia wajib masuk Islam. Nah, kewajiban selanjutnya setelah masuk Islam, kewajiban-kewajiban pasti ada lagi. Nah, kewajiban selanjutnya ini. Wajib atas orang mukallaf ada ujami ima aujabahullahu alaihi, yaitu melaksanakan seluruh kewajiban yang telah Allah perintahkan. Yajibu, kewajiban. Yajibu di sini ini asalnya ini katanya bukan begini sebenarnya. Asalnya ini katanya yaujibu. Yajibu ini asal katanya yaujibu. Karena kalau kita lihat fi'il madinya aja wajaba ya. Wajaba ada wawunya, tapi pas dimasukkan ke pola fi'il mudhari, wawunya jadi hilang. Wajaba yajibu ya. Pas ini fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena ada cirinya. Cirinya apa? Ada ya. Nah, ya ini ciri fi'il mudhari. Ya, yajibu. Nah, ketika fi'il madi wa-nya masih ada, tapi ketika dimasukkan ke pola fi'il mudhari, yaitu ditambahkan ya-nya, yaujibu, wa-nya jadi hilang, harus dihilangkan. Jadi yajibu gitu. Kenapa? Katanya karena liukunya baina adu wataiha, karena wawu itu posisi wawu ya, yaujibu ya harusnya. Posisi wawu berada di antara ya dan kasroh. Katanya wawu ini berada di antara dua huruf, dua musuh. Jadi ya sama kasroh itu buat wawu itu nggak bisa gitu. Dia nggak bisa berada di tengah-tengah antara hubungan ya dan kasroh. Ya. Jadi wawunya harus dihilangkan. Wajaba yaujibu bukan, tapi wajaba ya yajibu. Kayak di surat Al-Ikhlas, lam yalid. Nah itu sebenarnya lam yaulid. Sebenarnya yang lam yaulid karena fi'il madinya aja walada ya. Fi'il madinya walada. Nah, ketika di fi'il mudhari kan jadi yalidu. Hilang wawunya. Sama kayak gini, wajaba yajibu. Walada yalidu. Kenapa? Karena wawunya terhimpit antara ya dan kasroh ya. Yaujibu. Nah, seperti itu ya walada yalidu juga. Lam yalid bukan lam yaulid ya. Wawunya harus dibuang. Karena wawu terhimpit antara ya yaulidu dan kasroh setelahnya. Jadi harus dibuang. Asalnya lam yaulid, harus dibuang lam yalid. Lam yalid seperti itu. Yajibu ini juga asalnya yaujibu. Ala kulli mukallafin. Nah, kewajiban orang mukallaf apa? Yaitu ada ujamima, melaksanakan seluruh kewajiban yang Allah telah perintahkan. Apa aja ya? Kasolati, seperti sholat, wazakati, mengeluarkan zakat, wasaumi, melaksanakan puasa, wal haji dan haji bagi yang mampu, warodil mazolimi, dan kewajiban orang mukallaf juga yaitu menolak kezaliman ya, menolak kezaliman, menjauhi ya ini kezaliman. Nah itu kewajiban orang mukallaf, orang mukallaf. Nah berarti hukum, berarti di sini kita sudah menemukan hukum belum? Udah, yaitu hukum melaksanakan yang Allah perintahkan, hukumnya wajib. Berarti kita udah nemuin satu hukum tuh, yaitu hukum wajib. Nah, hukum wajib. Hukum itu apa sih? Sebenarnya hukum itu apa? Yaitu hukum itu khitabullahi ta'ala. Ya, hukum itu adalah khitabullah. Kalam Allah, khitabullahi ta'ala, al-muta'alliku, yang berkaitan. Khitabullahi ta'ala yaitu perkataan Allah, kalam Allah. Al-muta'alliku, yang berkaitan. Bi af'alil mukallafina, dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Perkataan Allah yang berkaitan, hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf.
iktidoan, takhiron, wad'an. Itu yang dimaksud hukum. Jadi kalam Allah ya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, iktidoan yang berupa tuntutan ya, perintah atau larangan. Hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan, larangan, au takhiron, atau berupa hukum kebolehan memilih, atau berupa kebolehan memilih. Mau ninggalin nggak apa-apa, dosa juga enggak. Mau ngelaksanain nggak apa-apa, dapat pahala malah, kayak gitu. Itu namanya takhir. Awad'an, atau berupa sebuah sebab, syarat dan penghalang. Itu hukum ya. Hukum Allah. Nah, berarti di sini hukum Allah itu di sini menunjukkan wajib melaksanakan sebuah perkara. Ini disebut hukum Allah, Kitabullahi ta'ala. Karena kenapa? Menyangkut perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Di sini ala kulli mukallafin. Berarti hukum wajib di sini berlaku kepada orang-orang yang sudah balik dan berakal. Itu disebut hukum. Karena kewajiban di sini ala kulli mukallafin. Hanya dituju, dibebani, ala kan dari atas ya ke bawah. Nah, makanya di sini memakai huruf jar ala. Karena perintah dari atas ke bawah. Jadi ala kan atas ya. Jadi mandat ya, instruksi, wajib. Nah, makanya memakai huruf ala. Karena ini menjadi beban, menjadi pemberian dari yang atas ke bawah. Makanya memakai ala. Ala kulli mukallafin. Itu namanya hukum. Perkataan Allah, baik hukum Allah, baik secara langsung maksudnya apa? Yaitu di Al-Quran, atau secara tidak langsung, yaitu dari hadis Nabi, atau dari ijma, kias dari sini. Ya, ini hukum Allah. Ini dibuatnya oleh manusia, tapi termasuk hukum Allah, karena hukum Allah ada yang secara langsung, yaitu Al-Quran ya, atau secara tidak langsung dari Nabi, perbuatan Nabi, hadis-hadis Nabi, dan dari ijma, kias. Nih, ini juga hukum Allah. Kita mempelajari ini dikira nggak ngaji, nggak merhatiin Al-Quran, hadis, padahal ini juga termasuk hukum Allah. Hukum Allah ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, hukum Allah baik yang di kitab atau Al-Quran, baik yang langsung atau tidak langsung, nah itu menunjukkan sebuah hukum Allah adalah baik itu secara langsung atau tidak langsung gitu. Berarti wajib, segala sesuatu yang diperintahkan Allah, kewajiban yang Allah perintahkan, kita wajib untuk melaksanakan. Kewajiban apapun, sholat, zakat, puasa, haji, atau menjauhkan kezaliman, itu wajib. Nah, katanya hukum itu ada dua. Ada pertama hukum taklifi namanya. Kedua ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi apa? Hukum taklifi itu yang tadi, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Kayak misalkan mencuri, ghibah, zina, suuzon sama orang, mencuri, ghibah, nyindir. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, kayak perbuatan kayak kita kayak gitu. Itu namanya hukum taklifi. Hukum taklifi macam-macamnya seperti apa? Ada yang wajib, yang pernah kita dengar. Wajib ada 5 ya, makruh, sunnah, haramu, mubah. Nah, yang tadi iktidoan, larangan. Iktidoan berupa berarti larangan seperti haram gitu ya. Atau kewajiban, tuntutan berarti kewajiban. Atau takhir, memilih. Boleh melaksanakan, boleh tidak, berarti termasuk hukum apa? Hukum mubah. Ya, takhir itu berarti mubah, boleh, kebolehan memilih, mengerjakan nggak apa-apa, bagus, dapat pahala, nggak ngerjain juga nggak dosa. Memilih. Nah, itu namanya hukum taklifi, hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Ya, mencuri, ngomongin orang, itu hukum-hukum yang
hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf seperti itu. Zina mukallaf itu namanya hukum taklifi. Mubah isinya itu apa? Wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Itu namanya hukum taklifi. Berarti di sini musonif pengarang menyebutkan bahwa hukum melaksanakan sholat, puasa, zakat, bahwa melaksanakan itu semua adalah wajib. Berarti itu hukum taklifi, ya, hukum kewajiban, ya, hukum kewajiban melaksanakan hal-hal yang wajib. Nah, musonif disambung lagi menceritakan tentang wayajibu, dan wajib juga alaihi atas mukallaf ayu diyahu alama amarallahu bihi. Jadi wajib bagi mukallaf, bagi orang yang ingin mengerjakan kewajiban, ya. Kalau kita katanya mau melaksanakan kewajiban sholat, puasa, zakat, wajib apa lagi nih? Sebelum kita melaksanakan itu wajib memperhatikan, mengetahui, melaksanakan yang Allah perintahkan apa aja, biarkanihi. Rukun-rukunnya harus tahu dulu katanya. Wasyurutihi, syarat-syaratnya juga harus tahu, harus dilaksanain dulu. Waitanibu mubtilati, dan pembatalan-pembatalan harus diperhatiin, dijauhin. Nah, hukum kewajiban kedua ini menceritakan tentang hukum taklifi. Hukum taklifi apa? Berarti hukum yang menjelaskan tentang syarat, sebab, dan penghalang ibadah. Jadi musonif pertama menceritakan tentang hukum taklifi dulu. Oh, melaksanakan kewajiban Allah adalah wajib. Nah, disusul musonif ngasih tahu lagi, kalau mau ngerjain kewajiban yang udah dikasih, perhatiin dulu nih, ini nih wajib tahu dulu ini nih, ya. Alama amarallahu, disertai dengan mengerjakan rukunnya. Nah, berarti di sini musonif menjelaskan tentang hukum-hukum wad'i, yaitu hukum-hukum yang menjelaskan tentang hukum wad'i adalah hukum yang menjelaskan tentang sebab, syarat, dan penghalang ibadah, penghalang kewajiban, ya. Misalkan kewajiban, contoh misalkan sholat subuh, misalkan sholat subuh, ya. Sholat subuh itu wajib, ya. Wa aqimus sholah, di Al-Quran sudah ada wa aqimus sholah, berarti menunjukkan bahwa sholat itu adalah wajib, hukum taklifi, ya. Udah jatuh hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang 5 itu, ya, wajib. Nah, berarti kita udah tahu bahwa sholat itu wajib, ya, pertama. Nah, sholat subuh itu wajib. Nah, terbit kita sholat subuh itu pasti harus menunggu waktu subuh. Waktu subuh adalah terbit fajar sodik, ya. Terbit, kalau sekarang jam 4.20, ya, jam 4.20. Nah, terbit fajar sodik kira-kira misalkan jam 4.20. Nah, sebab timbul fajar sodik lah yang mewajibkan sholat subuh, yang mewajibkan, yang menjadikan sholat subuh wajib. Kan wa aqimus sholah, sholat itu wajib. Apa kita di mana-mana sholat subuh jam 9? Enggak, ada aturannya. Harus menunggu sebab terjadinya sholat subuh. Nah, berarti selain kita mempelajari hukum taklifi, selain kita mengetahui hukum taklifi bahwa sholat itu wajib, sholat subuh itu wajib, berarti harus juga wayajibu, harus juga mengetahui sebab-sebab wajibnya sholat subuh. Wajibnya sholat subuh kapan? Kan nggak bisa kapan-kapan, maksudnya nggak bisa seenaknya. Jadi kita harus nunggu dulu sebabnya. Berarti sebab terbitnya fajar sodik menjadi sebab wajibnya kita sholat subuh, bener. Tapi kalau sholat subuh belum, kita wajib nggak sholat? Enggak. Ya kan, sholat subuh wajib gak, Ras? Wajib. Hah? Wajib. Wajib apa enggak? Nggak wajib soalnya belum sekarang. Nah, ya kan? Tapi itu parah sih, masih itu gitu. Tapi sholat subuh wajib nggak? Nah, kalau mau lebih rinci, kalau udah tahu ya, kalau nanya itu, kalau udah tahu, sholat subuh wajib nggak? Ya nggak wajib, ya soalnya belum. Nah, bener kan? Jadi hukum taklifi dan hukum wad'i saling berkaitan. Jadi timbulnya hukum harus menunggu hukum wad'i.
timbulnya adanya hukum wajib, haram, sunnah, ya harus menunggu sebab-sebabnya, syarat-syaratnya dulu. Misalkan wasarikotu, orang-orang yang maling, perempuan laki akan dipotong tangannya. Nah berarti kalau dipotong tangannya, kalau dia mencuri. Jadi kalau dia ada penyebab mencuri, berarti baru dia dipotong. Jadi nggak ada hukum wajib dipotong kalau belum ada sebab mencuri. Apakah timbul wajib memotong kalau belum mencuri dia? Apakah dia wajib tangannya dipotong kalau dia belum mencuri? Haram. Malah haram jatuhnya itu, ya kan? Berarti hukum taklifi tercipta karena adanya dulu hukum wadi. Wadi isinya apa? Sebab, syarat, dan penghalang. Kayak gitu. Ya sholat zuhur wajib gak? Wajib. Sekarang enggak. Oh oke, karena enggak. Berarti Enggak wajib dah jawabnya. enggak. Ini serem juga nih, bentar, enggak wajib. Kalau sekarang enggak wajib, karena belum ada wadi, belum ada sebab-sebabnya. Sebabnya apaan? Kita harus menunggu dulu tergelincirnya matahari. Maka tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Bakal timbul gak di kita wajib sholat zuhur kalau belum ada sebab tergelincir matahari? Belum ada kewajiban. Tapi wajib sholat zuhur. Serem juga ya ini. Wajib sholat zuhur. Tapi harus menunggu dulu hukum wadi. Harus diperhatiin. Makanya di sini disusul sama musonib wajibu alaihi, dan wajib juga. Harus diperhatiin juga. Jangan asal tahu ini wajib, tapi harus tahu tata caranya, harus tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, penghalangnya apa, harus tahu itu dulu. Wajibu gitu, bi arkanihi wa syurutihi wa yajtanibu mubtilatihi, kayak gitu. Misalkan lagi itu masalah sholat ya. Misalkan masalah puasa, ini puasa wajib gak? Enggak. Kan rukun Islam. Enggak, karena Puasa apaan? puasa kan termasuk puasa itu yang termasuk rukun Islam ya. Iya benar. Adalah salah satunya rukun Islam adalah puasa. Puasa wajib. Sekarang wajib puasa? Enggak. Karena kenapa? Belum ada. Iya, belum sebabnya itu. Nah, yaitu hilal bulan Ramadan. Nah, maka hilal bulan Ramadan menjadi hukum wadi bagi wajibnya puasa Ramadan. Gitu. Harus nungguin dulu sebab-sebabnya gitu. Ada timingnya gitu. Jadi makanya musonib diawali dulu dengan memberitahu nih bahwa yang Allah perintahkan wajib ya. Pertama, wajibu. Nah, disusun lagi wajibu dan wajib juga. Hati-hati. Kalau mau mengerjakan kewajiban wajib juga mengetahui nih rukun-rukunnya harus tahu dulu, syarat-syaratnya harus tahu. Misalkan sholat, rukun-rukunnya harus tahu. Gue dikasih tahu nih bahwa sholat itu wajib. Ngerjain aja sholat tanpa mengetahui, belajar, tanpa melaksanakan dulu rukunnya, syaratnya. Misalkan sholat wajib, Rasi langsung ngerjain sholat apa ada tahap sebelumnya? Ada. Apa? Wudu. Nah, maka wudu menjadi syarat, ya kan? Syarat sholat. Nah itu makanya maka wudu menjadi hukum wadi bagi timbul maksudnya sholat. Wudu menjadi syarat sahnya sholat, bukan sebab ya. Kalau wudu kita wajib sholat gak? Nah, nggak setiap wudu harus sholat, tapi setiap sholat harus wudu. Benar? Jadi wudu bukan masalah menjadi sebab buat sholat, bukan termasuk sebab, tapi termasuk dalam tema syarat ya. Kalau sebab itu yang tadi, seperti yang tadi ya. Sebabnya kayak puasa harus nunggu dulu sebabnya. Sebabnya apaan? Oh, udah ada hilal. Misalkan subuh, nggak bisa sholat subuh langsung, harus ada sebabnya. Sebabnya apa? Oh, gue ngelihat ini fajar sodik, atau udah terdengar azan kalau zaman sekarang ya, azan kayak gitu. Sebabnya misalkan sholat jenazah, sholat jenazah, misalkan gue mau dapat pahala sholat jenazah, harus ada sebabnya, bener? Harus ada yang mayitnya dulu. Nah, maka meninggal seseorang menjadi sebab atas jenazah, adanya jenazah, sholat jenazah harus tunggu itu dulu sebab. Nah, kalau
Wudu mungkin bukan termasuk sebab tapi sebuah syarat ya. Syarat sah menjadi sholat. Tapi buktinya kalau wudu harus sholat nggak? Enggak. Tapi kita biasanya emang wudu buat sholat doang gitu. Ngaji ya. Enggak. Iya. Jadi bukan termasuk sebab untuk sholat ya, tapi lebih ke syarat ya, syarat untuk sholat. Tapi kan kalau udah wudu nggak mewajibkan buat sholat ya, bisa buat sunnah apa aja. Wudu itu kan sunnah ya. Mau nggak ngapa-ngapain juga wudu aja sudah. Iya itu. Atau misalkan pernikahan suami istri ya menjadi penyebab satu sama lain mewarisi, paham? Rasi misalkan sama si B, si perempuan B. Nah Rasi misalkan bisa gak mewarisi ke dia masih orang lain nih? Belum. Iya belum. Tapi kalau udah nikah bisa mewarisi asal meninggal dulu gitu maksud. Iya maksud. Tapi udah tapi udah mewarisi karena ada sebab nih nikah. Jadi nggak bakal bisa mewarisi satu sama lain. Gua warisin dah belum bisa karena belum ada timbul pernikahan. Maka pernikahan menjadi sebab saling mewarisi. Nah makanya hukum bisa ya. Bisa itu sebuah hukum ya, hukum kan ada 5, mubah, sunnah. Nah hukum bisa saling mewarisi harus ada sebab. Nah maka sebab disebut hukum wad'i, paham? Hukum boleh mewarisi adalah hukum taklifi. Maka hukum taklifi tidak begitu langsung ada kalau belum ada hukum wad'i. Nah pernikahan menjadi sebuah sebab bisanya saling mewarisi. Atau misalkan kayak kita kemarin udah bahas, misalkan anak bapak, ibu, anak. Nah, si anak laki-laki padahal tadinya harusnya bisa dapat warisan langsung jatuh ke anak laki-laki itu. Tapi karena dia membunuh yang mewarisi, maka batal mewarisi. Ya, udah kemarin udah ya, sebab-sebab penghalang. Sebab-sebab penghalang waris ada berapa ya? Rikun wakot lunwah tilafu dini. Pertama yaitu abid, budak saya nggak bisa mewarisi atau diwarisi. Nah yang kedua kotlun, pembunuhan, membunuh yang bakal ngewarisin kita nggak bakal dapat. Membunuh orang tua, harta orang tua nggak bakal dapat ke anaknya kalau anaknya ngebunuh orang tua gitu. Atau berbeda agama, maka pembunuhan anaknya karena sebab membunuh ibunya, sebab pembunuhan ini menjadi penghalang. Nah maka penghalang disebut hukum wad'i karena hukum wad'i isinya ada 3 sebab, syarat, penghalang. Maka pembunuhan menjadi penghalang akan adanya hukum taklifi, adanya hukum boleh ya. Maka hukum taklifi yang kita kenal wajib, haram, sunnah, boleh itu harus didahului dulu oleh hukum-hukum wad'i, yaitu yang berupa syarat, sebab, penghalang. Sholat wajib. Ada orang Islam, perempuan ya, misalkan Islam udah wudu ya, sholat bisa. Tapi kalau dia haid, sholatnya jadi wajib apa haram? Nah, maka haid itu menjadi penghalang akan adanya hukum taklifi, yaitu wajibnya sholat. Maka hukum wajibnya sholat terhalang. Maka kesimpulannya hukum taklifi berkaitan dulu dengan hukum wad'i. Sebab, syarat, mani. Banyak lagi dan contoh-contoh sebabnya. Saum, puasa, masalah puasa juga gitu. Kalau di puasa kan harus menjauhi pembatalan puasa ya, wa yajtanibu mubtilatihi ya. Puasa, pembatalan puasa apa aja? Misalkan bersetubuh ya, bersetubuh. Lagi puasa tapi bersetubuh, maka puasanya menjadi batal. Pembatalan. Jadi batal, jadi rusak. Batal. Maka menjauhi pembatalan itu wajib. Menjauhi pembatalan puasa adalah wajib. Misalkan lagi bepergian, lagi di jalan, lagi bepergian. Itu
Kalau puasa dia wajib apa enggak? Kalau jauh ini Mm-mm. enggak. Boleh gak kalau dia nggak puasa? Boleh. Nah, maka hukum wajibnya puasa ya bisa dialihkan hukum menjadi boleh membatalin puasa karena ada sebab berpergian. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kalau 2 boleh gak? Boleh. Kalau ada sebab, Terpergi. nah maka hukum wajib sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kalau disandingkan dengan berpergian berarti menjadi 2 rakaat ya hukum wajibnya. Jadi menunggu dulu hukum wajib. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu, rukun-rukunnya, ya, penghalangnya apa aja, penghalang-penghalang. Misalkan kayak zakat juga. Kalau dia udah nisab tapi belum haul, belum setahun, wajib zakat gak? Karena belum ada syaratnya, belum terpenuhi ininya. Maka kalau mengetahui kewajiban juga harus disertai mengetahui syaratnya. Kalau kita mengetahui hukum taklifi akan suatu ibadah, berarti kita harus tahu juga hukum wad'inya ibadah itu, ya. Harus mengetahui sebab-sebab syarat penghalang hukum itu. Makanya berarti ngaji tentang syarat sholat, penghalang sholat, rukun sholat, berarti wajib. Karena kita mau mengerjakan kewajiban. Sedangkan katanya kalau mau melakukan kewajiban yang Allah kasih juga wajib mengetahui, melaksanakan dulu kewajiban sebelum-sebelumnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Maka ngajinya kayak gini juga wajib. Walaupun udah tahu puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib, tapi rukun-rukunnya belum tahu, berarti mempelajari ngajinya itu wajib berarti. Ngajinya wajib. Ilmunya wajib ya. Wajib ya. Wajibu. Wajibu alaihi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Kami Allah yang menimba karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syakirin yang fina mazira ya rabbana wa syukran lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فلما علمتنا في فقه علمنا قربتنا فينا توسلنا بتعلم أنت وأنت جميع ربنا اهدنا سنة في حسنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.